Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya melihat sungguh kehidupan kekristenan sangat memprihatinkan. Mengapa saudara-saudara? Orang Kristen yang namanya anak-anak Allah yang maha tinggi, setelah dia itu ditebus dengan darah Yesus melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga di dalam roh kita bisa didiami oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus masuk di dalam roh kita, berbaur di dalam roh kita. Dan tidak sekedar itu saja, maka kehidupan Allah yang ada di dalam roh kita itu saudara menjadi kehidupan daripada jiwa kita. Nah, saudara-saudara, dan saya lihat akhir-akhir ini saudara-saudara, kehidupan kekristenan tidak mencerminkan bagaimana dia sebagai orang Kristen. Dia sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Mengapa? Mari saudara-saudara, itulah sebabnya pada pagi hari ini kita sedang mengupas mengenai pikiran, diri, dan nyawa. Saudara-saudara, untuk itu kita akan lihat dulu apa yang disebut dengan pikiran. Saudara-saudara, kita semua mempunyai pemikiran. Kita punya pikiran. Kita bisa memikirkan dan kemudian kita punya pemikiran. Dan kita akan punya pendapat. Kita punya maksud. Ya, saudara-saudara. Pikiran, mari kita lihat apa itu arti daripada pikiran. Pikiran adalah tadi dikatakan akal atau ingatan. Jadi saudara-saudara, di dalam pikiran kita, kita punya akal. Di dalam pikiran kita, kita punya ingatan. Ya, kita bisa memikirkan, kita bisa punya pemikiran, kita punya akal, kita punya ingatan. Saudara-saudara, apa yang disebut akal? Akal itu adalah daya upaya. Ya, kita punya memori, tetapi kita juga punya daya upaya. Dan kita punya angan-angan. Kita punya gagasan. Saudara-saudara, dan kalau saudara dan saya punya pemikiran, saudara akan punya atau mempengaruhi niat atau maksud. Dan maksud saudara atau niat atau kehendak saudara tadi mewujudkan akan apa yang saudara pikirkan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan lihat saudara-saudara di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Saudara-saudara, ayat ini sungguh membantu kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Padahal di dalam roh kita ada roh Allah. Saudara-saudara. Dan kemudian saudara, di dalam roh kita ini kemudian dia diwujudkan oleh diri kita. Dan kemudian diri kita tadi diekspresikan oleh pikiran kita. Nah, itu cukup sulit. Tetapi kalau kita membaca Alkitab nanti tidak sulit. Yang jelas pikiran itu apa saudara? Pikiran adalah akal kita. Pikiran adalah ingatan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa kita ini punya pikiran, punya akal, punya ingatan. Sekarang saudara-saudara, nanti dulu kita lihat ayatnya 23 dulu. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Ya. "Enyahlah iblis.
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi anak Allah jangan memikirkan akan kemanusiaan kita. Jangan memikirkan tubuh jasmani kita. Tetapi menjadi anak Allah harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Saudara pasti, saya ini sebetulnya sangat sedih. Saudara-saudara, sangat sedih dengan apa yang dilakukan, ya saudara-saudara, bahwa etika itu sudah nggak ada lagi. Ya, saya nggak tahu sekarang sudah dirubah nggak dengan Menteri Pendidikan yang sekarang, bahwa etika itu diajarkan lagi. Ya, etika itu harus diajarkan, saudara-saudara. Ya. Dan gereja, apalagi pemerintah, saudara, gereja saja sudah tidak memperhatikan yang namanya etika. Ya. Etika itu dari zaman Musa itu sudah diberitahukan oleh Allah kepada manusia. Ya. Saudara, coba saudara baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Ini mengenai 10 perintah Allah. Saudara, 10, 4 untuk Tuhan, 6 untuk sesama. Coba saudara, ini harus terekam di dalam pendapat kita, di dalam pemikiran kita, di dalam memori kita, di dalam akal kita, di dalam maksud kita, ya, di dalam kehendak kita. Saudara-saudara, apa yang dikatakan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, pasti orang Kristen bilang, dialah satu-satunya. Ya, boleh. Oke. Sip. Sekarang kita lihat, saudara, ayat yang keempat. Keluaran 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Pokoknya buat patung menyerupai apapun gak boleh. Tapi gereja, apa jawab saudara? Entah dengan argumen apa, pokoknya kalau itu patung orang-orang kudus, itu boleh. Ya, saudara lihat. Gereja sendiri tidak mempertahankan itu. Konsep di dalam pemikiran kita sudah hilang. Atau sengaja tidak ditanamkan konsep itu. Mari saudara kita lihat hukum yang ketiga, yaitu ayat 7. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, kita boleh menyebut Tuhan, tetapi dengan maksud, tujuan, minta tolong atau memuji Dia. Ya, tetapi nggak boleh nama Tuhan disebut dengan sembarangan. Bangsa Israel kalau menyebut nama Yehova itu dengan hormat. Kalau kita, ya saya nggak tahu, ya saudara yang tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, saudara, coba bagaimana dengan gereja? Ya, gereja buat sejam saja. Ya, ya saudara, harusnya
Hari Sabat itu adalah hari Tuhan. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Jangan dengan alasan apapun. Pokoknya hari Sabat untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Apapun alasannya. Ya, saudara boleh saudara punya alasan. Tapi alasannya harus begini. Seperti apa yang kulihat dari Bapakku, demikian aku lakukan. Seperti apa yang aku dengar dari Bapakku, itulah yang aku ucapkan. Boleh kalau begitu. Artinya apa? Kalau saudara dapat tuntunan khusus dari Tuhan, harus mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Saudara, apapun yang alasannya untuk Tuhan, tapi sungguh-sungguh itu karena engkau melihat dan mendengar dari Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu kekecualian. Tapi bukan artinya hari Sabat untuk jalan-jalan. Hari Sabat untuk makan-makan. Hari Sabat, ya saudara lebih tahu dari saya. Ya. Oke, itu adalah hukum yang keempat untuk Tuhan. Sekarang hukum yang kelima itu adalah untuk sesama. Ya, coba saudara, gereja aja sudah ngajarinya nggak benar. Ya, betul saudara. Nah, ini pemikiran, konsep. Yang saya sebut ini konsep pemikiran. Saudara jangan memikirkan apa yang dipikirkan oleh tubuh, oleh panca indera saudara, oleh daging saudara. Tetapi pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, apa yang dipikirkan Allah. Saudara-saudara, sebetulnya loh saudara, di dalam diri kita, ya, di dalam sifat kita, itu sudah ada sifatnya Allah. Ya. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi saya baru bicara mengenai pikiran dulu. Ya. Saudara-saudara kita sebagai orang Kristen harus tahu yang namanya etika kepada Tuhan dan etika kepada sesama. Ya. Bagaimana memori kita? Memori kita yang lama harus dihapuskan. Memori itu ada di dalam pikiran, ada di dalam ingatan kita. Ya. Kemudian akal juga ada di dalam pikiran kita. Tetapi kalau maksud tadi bukan di pikiran sebetulnya, tetapi di kehendak. Ya. Maka itu saya tadi katakan pikiran mempengaruhi kehendak, kehendak mewujudkan pemikiran. Nah, itu ya. Saudara, ayo kita masuk. Yang kelima, ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, saudara-saudara, apapun alasannya, jangan untuk kepentingan diri, jangan untuk kepentingan tubuh kita, jangan untuk kepentingan panca indera kita, tapi harus, jangan untuk kepentingan daging kita, harus untuk kepentingan Tuhan. Seperti yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Yang dipikirkan Allah ya tadi, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh punya patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dan kuduskan hari Sabat. Saudara-saudara, zaman sekarang gereja mengikuti dunia, bukan memberitakan kabar baik. Dunia harus mengikuti Tuhan. Oke. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, mau loyo seperti apapun orang tuamu, mau rapuh seperti apapun orang tuamu,
Ini yang dipikirkan Allah. Hormatilah Tuhan, hormatilah orang tuamu, supaya dipanjangkan umurmu di mana engkau ada. Kalau tidak saudara, saudara dan saya tinggal tunggu waktunya. Umur saudara akan diperpendek Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, ini kegagalan gereja. Ya. Kalau pemerintah menghilangkan mengenai budi pekerti, ya udahlah, enggak apa-apa. Tapi gereja harus menanamkan konsep di dalam pikiran kita, harus menanamkan pendapat di dalam pikiran kita, harus menanamkan pemikiran-pemikiran apa yang dipikirkan Allah. Gereja harus menyuarakan itu. Saudara-saudara, hormatilah ayah dan ibumu. Apapun, ya, setidak mampu apapun. Orang tua kalau sudah tua itu pikun saudara. Jangan saudara rendahkan. Dasar orang tua pikun, jangan saudara. Yang namanya orang tua itu pikun. Seperti waktu kita masih kecil. Apa saudara waktu kecil? Kita kan pup di celana. Kita kan pipis di celana. Siapa yang mengerjakan itu semua? Orang tua. Orang tua gak pernah bilang begini, dasar anak. Gak pernah. Gak pernah mendasar-dasarkan. Demikian juga kita harus hormat kepada orang tua. Seperti apapun orang tua, kita harus hormat. Pernah ada seorang wanita yang kemudian dia mempunyai papa. Papa itu kemudian menikah lagi. Saya bilang sama papamu, balik ke mamah dulu. Ya, jadi saudara, kita tidak boleh ngumpat. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau. Kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kemudian, yang keenam, jangan bunuh. Jangan bunuh. Ya, membenci juga membunuh. Gak boleh benci. Mendidik boleh, benci tidak boleh. Ya, mendidik boleh, benci gak boleh. Maka itu Tuhan bilang, jangan amarahmu itu sampai matahari terbenam. Bukan berarti kalau sudah matahari terbenam, hop, gak marah. Bukan begitu. Tapi maksudnya, jangan simpan dendam. Saudara, kita boleh marah kalau mendidik. Tapi marah karena benci tidak boleh. Jadi tidak ada yang namanya umpatan. Tetapi kita menolong orang lain itu supaya dia punya hidup yang benar, punya pola pikir yang benar. Oke. Ayat 14. Yaitu yang ketujuh, jangan berzina. Zaman sekarang zina-zina dihalalkan. Daripada zina, ya udah berkati aja. Ya kan? Habis gitu apa lagi? Ganti lagi. Ya. Saudara-saudara, kita harus tahu itu. Moral. Maaf, bukan moral, saudara. Moral ada bahasanya nanti sebentar. Konsep pemikiran, ya, itu harus ditanamkan. Ya, jadi kita harus punya konsep. Saya enggak akan berzina, tidak 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 akan berzina. Apalagi? Ya berzina itu termasuk kawin lagi itu. Kecuali nikah karena kematian. Ya kalau saudara setia, betul-betul sayang sama istri atau suami saudara, mestinya enggak kawin lagi. Ya. Oke. Jangan berzina. Ya. Jangan mencuri. Jangan korupsi. Saudara harus punya moral,
Maaf, salah, moral beda lagi. Harus punya konsep pemikiran. Harus punya memori di dalam diri kita. Memori kita yang lama harus dirubuhkan. Memori kita yang lama harus diruntuhkan. Jangan memori lama diingat-ingat. Diruntuhkan. Ya, saudara, diruntuhkan. Diformat. Dihapus, garis-garisnya, alur-alurnya dibuat lagi, dan tulisannya dibuat lagi. Yang dibuat lagi apa, saudara? Ya ini. Kalau dulu saudara punya konsep, punya pola pikir bahwa kawin lagi enggak apa-apa. Enggak, saya tidak akan kawin lagi. Ya, sip kan saudara? Sekali menikah untuk seumur hidup. Oke. Kemudian enggak korupsi. No. Ya. No. Ya. Kan saudara punya konsep korupsi enggak apa-apa. Wong dia jahat kan saya juga boleh jahat. Biar orang lain jahat, tapi kita tidak boleh jahat. Konsep. Amin. Ya. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dusta, no. Ini pola pikir kita. Ya, ini mulai bicara soal pikiran ya. Jangan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Allah ada di dalam roh kita. Ya, oke. Maka itu saudara nggak boleh dusta. Dusta, no. Saya tidak memikirkan hal-hal manusia, tetapi saya memikirkan hal-hal Allah. Saya tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi saya memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, jangan sekali-kali kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kita tidak boleh memikirkan hal-hal manusia. Hal-hal manusia. Tetapi kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Hal-hal Allah. Dan hal-hal Allah ini yang harus dijadikan memori di dalam pikiran kita. Yang harus dijadikan akal di dalam pikiran kita. Yang harus dijadikan pola pikir di dalam pikiran kita. Konsep di dalam pikiran kita. Konsep kita yang lama saya hapus. Saya lupakan. Kalau diingat-ingat, ingat nggak? Ya ingat kalau diingat-ingat. Tapi kita lupakan. Lupakan konsep lama. Ganti dengan konsep yang baru. Konsep yang baru ayat yang ke-10 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri atau hamba laki-laki, atau hamba perempuan, atau lembu, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini apa yang dimiliki orang lain. Entahlah harta, istri, suami, apa saja miliknya, enggak boleh. Itu adalah pola pikir Allah yang harus menjadi pola pikir kita. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, ya Tuhan, terima kasih. Kenapa sih kok pikiran kita harus berubah, konsepnya harus berubah. Supaya saudara-saudara, pribadi saudara, sifat, watak saudara bisa, yaitu yang sudah dilahirkan kembali, yang berasal dari roh, saudara-saudara, yang menjadi kehidupan di dalam, yang menjadi kehidupan di dalam jiwa kita, dan yang menjadi sifat di dalam jiwa kita, atau menjadi pribadi di dalam jiwa kita, itu bisa berguna bagi pikiran saudara. Jadi selama saudara pikirannya itu korupsi, kawin lagi, sama orang tua boleh dilawan kalau orang tua itu salah. Coba saudara, gereja itu sudah mengajarkan yang salah.
Kalau saudara nggak cocok sama gembalamu, pindah ke gembala yang lain. Itu sudah konsep yang salah. Ya, konsep yang benar adalah kita harus menghormati orang tua. Kita harus menghormati gembala kita. Ya, itu konsep, itu pemikiran Allah. Dan itu harus menjadi pemikiran kita. Tetapi selama kita begini, kalau orang tua salah boleh dilawan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, saudara, walaupun saudara itu sudah punya roh Tuhan, sudah punya sifat Tuhan di dalam rohmu dan yang menjadi nyawa di dalam jiwamu, ya saudara. Saudara, coba saudara lihat. Saudara dan saya ini punya sifat Allah enggak? Saudara dan saya ini punya sifat Allah enggak? Ini jamnya lari terus, saya nggak mungkin mau ngembangkan terlalu ini. Saudara dan saya ini punya sifat Allah nggak? Punya. Buktinya hati nurani saudara suka negor. Itu buktinya. Nah, itu adalah menjadi kepribadian saudara. Ya. Mari kita akan lihat di ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata, Matius 16 ayat 24 maksudnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ya maksudnya mengikut Yesus yang ada di dalam rohnya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang kedua kita bahas adalah menyangkal diri. Apa itu diri? Ya, saudara, kita akan lihat diri itu apa. Tadi pikiran sudah. Sekarang kita lihat diri. Kan kita judulnya pikiran, konsep pemikiran. Yang lama konsep manusia diganti dengan yang baru, konsep Allah. Pemikiran Allah. Hal-hal yang dari Allah, bukan dari hal-hal manusia, tapi hal-hal Allah. Sekarang kita lihat saudara, setelah pikiran kita lihat sesuai dengan judulnya adalah diri atau pribadi. Ya, pribadi. Di sini diri itu maksudnya pribadi. Bingung saudara, pribadi sing ngendi gitu ya. Udah ada pikiran tahu, ya, pikiran, perasaan dan kehendak. Itu adalah fungsi daripada jiwa. Sekarang kalau ditanya, dirimu sing ngendi? Ya, dirimu yang mana? Coba saya tanya, dirimu yang mana? Pikiran kita atau konsep kita? Konsep manusia lama kita. Konsep itu dari mana? Saya nggak ada waktu saudara. Konsepnya tadi ya ini tadi. 10 perintah Allah, itu yang dipikirkan Allah. Dan cara mendapatkannya saya tidak punya kesempatan waktunya. Tapi saya supaya bisa membahas ini, pikiran diri itu ya diri. Apa itu diri? Diri itu ya diri kita. Diri itu apa saudara? Diri itu adalah pribadi. Jadi diri itu sebagai manusia, diri itu adalah diri manusia. Opo iku diri ya? Saya juga bingung kalau saudara bilang diri itu opo. Apa? Saya bingung ya. Atau disebut diri sendiri. Loh, diri sendiri itu apa? Nah, itu dipandang daripada kemanusiaan. Dipandang dari keadaan manusianya. Oh, kalau diri ya aku ini. Diriku, ya aku ini seorang diri, ya kan. Tapi kalau dipandang dengan contohnya diri, itu begini. Kritik itu ditujukan kepada orang itu sebagai ketua. Jadi saya mengkritik orang itu sebagai ketua, sebagai kepala. Bukan sebagai
pribadi, ya bisa bedain ya saudara. Pribadi sama jabatan itu beda. Saya mengkritik gembala, bukan gembalanya yang saya kritik, tapi pribadinya gembala. Bisa nangkep nggak? Jadi antara jabatan sama pribadi itu beda. Ya. Kalau saya nggak mau ngomong politik, saudara, ya nanti kita nggak baik. Ya, jadi saudara punya orang tua, saudara kritik, saudara jotos, tahu jotos? Bukan kepada dia sebagai orang tua, bukan kepada pribadinya, tetapi kepada kepada jabatannya orang tua, tetapi bukan kepada pribadinya, bukan kepada. Ya. Ini orang tua itu pribadi sama jabatan, orang tua itu ya jabatan, orang tua itu ya pribadi. Kalau saya ini gembala, saudara ngeritik saya ngeritik Om Yoas, bukan sebagai gembalanya, tetapi sebagai pribadinya. Firman Tuhan nggak pernah bedain pribadi sama gembala, jabatan. Jabatan dan pribadi itu sama. Tapi ini kan kita baru membahas pribadi. Pikiranku, pribadiku. Ya, pribadi itu apa? Ya diri kita ini. Ya, saudara, ya, oke. Kalau saudara lihat manusia berdasarkan keadaannya, saudara bilang pribadi itu apa? Ya sifatnya, ya wataknya, ya karakternya. Jadi apa yang dimaksud dengan pribadi saya? Pribadi saya ini yaitu sifat saya dan watak saya. Nah, sifat dan watakmu dari mana, saudara? Sifat dan watak kita dari mana? Ini kan sudah dikatakan, jadi kita ini punya sifat, punya watak. Saudara-saudara, itu sudah diganti dengan sifat Allah. Sudah diganti dengan watak Allah. Kenapa? Karena kita sudah terima Yesus di dalam roh. Ya, jadi di dalam pribadi kita, di dalam diri kita, di dalam sifat dan watak kita, itu sudah punya sifat Allah. Nah, kenapa sudah punya sifat Allah? Kok perilakunya kita kok nggak benar? Ayo, kenapa saudara? Perilaku kita tidak benar gara-gara pikiran kita punya konsep manusia, bukan punya konsep Allah. Sehingga sifat Allah yang ada di dalam diri kita tidak bisa menghidupi atau tidak bisa pikiran kita atau sifat kita tidak bisa menggunakan pikiran kita. Ya. Kalau saudara sudah punya konsep telat, seumur hidup saudara akan telat. Walaupun saudara sudah jadi anak Allah, walaupun saudara sudah jadi hamba Tuhan, sama. Benar hamba Tuhan? Kalau hamba Tuhan itu konsepnya berubah, saudara. Ya. Jadi saudara pikirannya harus berubah dengan pemikiran yang dipikirkan Allah mengenai hal-hal Allah, bukan hal-hal manusia. Jadi saudara-saudara, sekarang sudah kita ketemu mengenai pikiran dan diri. Diri itu sifat watak kita, yaitu pribadi kita sendiri. Sifatku, watakku, ya, sifat dan watak kita sudah berubah. Dari mana berubah? Ayat 25. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Nyawa itu apa, saudara? Ya, nyawa. Nyawa itu adalah hayat.
hayat. Hayat itu adalah hidup. Hidup itu adalah kehidupan. Kehidupan itu nyawa. Ya, saudara, jadi nyawa ini yang dimaksud kehidupan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan? Ya, Roh Tuhan yang ada di dalam roh kita, Dia memberikan sifat, karakter, watak kepada jiwa kita, tetapi Dia juga memberikan pribadi. Maaf tadi, yang pertama, roh kita yang didiami oleh Tuhan itu memberikan pribadinya dan memberikan hidupnya. Pribadi itu sifat dan wataknya. Hidup itu adalah yang memberikan kehidupan kekal, adalah kuasa kebangkitan yang bisa membuat kita itu bisa meruntuhkan konsep pola pemikiran kita. Sebelum kita jadi anak Tuhan, apa yang terjadi? Saudara sudah diajari etika. Dulu waktu saya masih sekolah SD, SMP, sampai SMA, saya diajarkan etika oleh guru-guru saya. Jadi saudara-saudara, di dalam gereja juga diberi etika. Ya, hanya etika berdasarkan manusia, tetapi di dalam gereja diajarkan etika Allah. Hampir sama. Ya, hampir sama. Tapi ada bedanya. Saudara-saudara, tetapi yang namanya pribadi, sifat dan watak itu dari Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Kita punya sifat dan watak yang jelek, yang disebut buah-buah daging. Tetapi setelah percaya kepada Yesus, kita mempunyai buah roh, punya sifat Allah. Tapi sayang sifat Allah itu tidak bisa tampak di dalam pemikiran kita. Karena dibatasi dengan konsep. Kalau kerja mesti telat. Kalau enggak telat itu bukan bos. Ya kan? Kalau kerja kan tadi, kalau ke gereja harus telat konsepnya. Kalau enggak telat itu bukan pendeta. Ya kan, kalau pendeta kan mesti telat supaya kelihatan kependetaannya. Ya kan? Kalau kita di kantor udah jadi bos, mesti telat. Kalau enggak kelihatan bosnya, ya kan? Nah, saudara, itu konsep. Ya, saudara, konsep-konsep lama harus diruntuhkan. Saya tadi sudah baca ayat yang ke-25 tadi, karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ya, nyawa itu adalah kehidupan. Nyawa kita adalah sudah diberikan oleh Tuhan, kehidupan Allah sudah diberikan kepada kita. Kemudian diri kita adalah sifat dan watak kita. Itu secara otomatis, kalau rohnya iya, ya rohnya apa? Hidupnya ada, ya pribadinya ada. Ya. Hidupnya Allah ada pada kita, pribadinya Allah pada kita. Mestinya kalau saudara dan saya mau merubah konsep, bisa lah. Sekarang bagaimana cara merubahnya? Nggak mungkin saya bahas, saudara. Nanti sore saja saya bahas. Dengan sangat menyesal saya tidak bisa membahas. Harusnya ini bagus sekali caranya. Ya. Tetapi paling tidak saudara dibilang begini, coba saudara berikan saya waktu sedikit supaya apa yang saya sampaikan ini. Saudara pernah dengar di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5? Dikatakan begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah.
Jadi kita itu untuk merubah konsep pemikiran. Saudara-saudara, itu tidak bisa kalau saudara mau berubah. Ada aturan, saudara rubah. Ada etika, saudara rubah. Enggak bisa. Bisa tapi tertekan. Satu ketika meledak. Seorang istri harus tunduk pada suami. Seorang anak harus tunduk kepada orang tua. Orang tua harus mengasihi anak. Itu susah. Bisa. Tapi kalau saudara tidak menggunakan hidupnya Allah dan sifatnya Allah yang diberikan oleh Yesus masuk dalam kehidupan kita, yang menjadi hidup nyawa dan yang menjadi aku kita, saudara-saudara, saudara nggak bisa. Maka itu dikatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, ya, bukan senjata milik daging. Jangan saudara nggak usah paksa-paksa, ya, nggak bisa dipaksa. Ya, maling dipaksa, di penjara keluar maling lagi. Ya, jadi jangan pakai senjata duniawi, pakai senjata Allah. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, yang sanggup meruntuhkan ini pola pikir kita yang lama. Boleh, bisa sih berubah sementara. Sama suami-suami alim di luar, di dalam rumah, di luar rumah nggak tahu, ya kan? Saudara tunduk kepada gembala atau kepada orang tua. Di depannya, di luarnya ngomel-ngomel, ya kan? Nah, itu karena terpaksa. Saudara nggak bisa, saudara nutup mulut saudara dengan tangan saudara, nggak bisa. Jangan dengan duniawi, dengan milik daging, jangan dengan ini. Tetapi harus dengan apa, saudara? Dengan hidupnya Tuhan, dengan nyawa yang Tuhan sudah beri, hidupnya Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada roh kita yang sudah menjadi hidupnya jiwa kita. Kemudian dengan pribadi Allah, sifatnya Allah yang menjadi pribadi dalam roh kita dan dalam jiwa kita. Saudara, harus dengan roh Allah yang ada di dalam roh kita. Harus dengan hidupnya Allah yang ada di dalam roh kita. Harus dengan sifatnya, pribadinya Allah yang ada di dalam roh kita. Itu baru bisa. Jadi orang Kristen yang benar itu yang menggunakan sifatnya Allah dan hidupnya Allah, nyawanya kita dan pribadinya kita, itu yang berasal dari Allah, itu baru bisa. Saudara bisa tulus. Jadi luar dalam sama. Tunduk itu luar dalam sama. Ya, oke, saudara. Nah, kemudian saudara tidak bisa menundukkan konsep saudara yang lama. Ya. Menundukkan, meruntuhkan. Ya, saudara-saudara, meruntuhkan. Kalau sifat harus diruntuhkan. Ya, saudara-saudara, dan ini pemikiran itu juga harus diruntuhkan, dibuat format baru. Ya, kami mematahkan ayat 5, kami mematahkan siasat orang yang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Ya, saudara, keangkuhan. Ini kubu, siasat itu pikiran kita, pola pikir kita. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Ya, pikiran harus ditawan. Pikiran harus disangkal. Hilang enggak? Hilang enggak? Pikirannya hilang enggak? Enggak. Konsep lama ada, tapi dilupakan, diganti. Saudara masih ingat enggak?
Dulu saudara itu seperti apa? Pasti masih ingat. Nggak mungkin saudara nggak ingat. Kalau saudara nggak ingat itu sudah harusnya masuk di Grogol, rumah sakit Grogol. Tetapi saudara memang melupakan, maka itu disebut menyangkal, ya, meruntuhkan. Di sini dikatakan meruntuhkan, mematahkan, merubuhkan. Rubuh itu masih ada puing-puingnya. Merubuhkan, menawan, yang ditawan masih ada. Menaklukkan, yang ditaklukkan ada. Jadi di dalam pikiran kita konsep lama ada, tetapi diganti dengan konsep baru. Ya, kalau diingat-ingat, ingat nggak? Ingat. Tapi saudara harus bilang begini, saya sudah nggak ingat. Karena saya sudah melupakan. Loh, dulu kan kamu maling. Nggak ingat saya. Ya, jadi tidak mengingat-ingat. Ya. Jadi saudara dan saya nggak boleh terus ingat-ingat, ya. Oke. Nah, itu harus diganti nanti. Sebentar, cara menggantinya. Saudara. Kemudian, lah caranya gimana saudara? Mari kita lihat. Caranya Yosua 1 ayat 8. Caranya. Dulu saudara ingat-ingat yang namanya yang dipikirkan manusia, hal-hal manusia. Sekarang kita harus ganti dengan memikirkan hal-hal Allah. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Nah, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya. Oke, saudara-saudara, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ngerenungin saudara, bukan mikirin, ngerenungin. Oh, habis gini begini, harus begini begitu, habis begitu begini. Oke, konsep. Ya. Konsepnya apa yang dipikirkan Allah? Supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, apa yang saudara pikirkan itulah yang saudara lakukan. Saudara mikirin cewek, terus lama-lama punya cewek. Saudara pikirin kerjaan terus, lama-lama saudara kerja. Saudara pikirin itu saudara-saudara, apa yang dipikirkan Allah tidak telat, lama-lama enggak telat. Ya, jadi gampang. Konsep supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian. Nah, jadi saudara, kalau konsep pikiran kita ganti dengan konsep pemikiran Allah, apa yang akan terjadi? Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Konsep, hormati orang tuamu supaya dipanjangkan umurmu, supaya perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, engkau pendek umur. Dan kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, perjalananmu tidak akan berhasil dan tidak akan beruntung. Tinggal tunggu waktunya. Mazmur 119 ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Jangan dilupakan. Yang dilupakan, melupakan. Bukan lupa loh saudara. Melupakan. Ya, pikiran ini melupakan. Ya, bukan lupa saudara. Melupakan. Dulu kamu ngerampokkan. Saya nggak ingat. Atau dengan kata lain saya nggak ingat. Ingat. Lupa ya. Dulu kan bareng sama saya ngerampoknya. Lupa saya, maksudnya saya sudah melupakan. Ya, ingat, jangan pemikiran manusia saudara ingat, tapi harus dilupakan. Bukan lupa, tapi dilupakan, melupakan. Oke. Jadi dikatakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titahmu. Jadi jangan dilupakan, yang dilupakan, yang
dilupakan, bukan lupa tapi dilupakan, saudara-saudara. Karena banyak orang Kristen yang salah tangkap, dipikirnya lupa. Saya nggak pernah lupa, saudara. Dan Tuhan juga nggak pernah lupa, tapi melupakan iya, ya kan? Jadi kita harus melupakan. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Sebab selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah Tuhan, sebab dengan itu Tuhan menghidupkan aku. Saudara pengen hidup? Pegang itu, konsepnya Allah, jangan konsep dirimu sendiri. Oke, saya akan coba lengkapi saudara tadi. Bagaimana dengan pribadi, yaitu pribadi atau sifat kita. Begitu roh Tuhan masuk di dalam rohmu, dia akan menjadi sumber hidup dan sumber sifat di dalam jiwamu. Ya, dan itu sudah kita bahas pada saat lalu. Coba saudara, ini ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sifat itu dengan sendirinya sudah ada padamu. Ya. Di dalam hati nuranimu sudah diperbarui oleh Tuhan. Ya, jadi sifat saudara ini kayak begini nih. Atau sifat saudara sudah, ya, sifat harus diapakan saudara? Diri harus diapa? Disangkal. Harus diapakan diri? Diri harus diapakan saudara? Disangkal. Kalau hidup kita harus dibunuh. Kemudian dibunuh, dikuburkan bersama Yesus, disalibkan bersama Yesus, kemudian bangkit bersama Yesus. Saudara-saudara, diganti, nyawa kita dihidupkan bersama-sama dengan hidupnya Tuhan, bersama-sama dengan nyawanya Tuhan, hidupnya Tuhan. Ya, hidupnya Tuhan itu saudara-saudara harus hidupnya kita yang lama, hidup insani kita yang lama-lama itu harus dikuburkan, kemudian baru dibangkitkan. Tetapi sifat kita, saudara-saudara, sifat yang lama, yaitu yang disebut diri tadi, itu harus disangkal. Jadi kalau saudara misalnya, jadi begini saudara, sifat saudara itu sebetulnya sudah diganti dengan sifatnya Allah. Ya, sifat saudara sudah diganti dengan sifatnya Allah. Buktinya saudara-saudara, saudara itu pasti kalau saudara tenang, ya, tidak menggunakan konsep lama saudara di dalam pikiran, saudara pasti iya ya, nyesel aku ya, salah aku ya, ya kan? Nah, saudara-saudara, konsep itu harus saudara-saudara, bukan konsep saudara, yaitu sifat atau karakter kita itu sudah ada yang namanya di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, semenjak saudara terima Yesus di dalam rohmu, ya, di dalam rohmu itu sudah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini pribadi. Ini pribadi ini, ya, pribadi. Pribadi itu diri. Sifat kita sudah punya sifat kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, kebaikan, kesetiaan, 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri ada pada kita. Tapi kenapa enggak timbul apa yang di dalam roh kita, apa yang ada di dalam jiwa kita, saudara-saudara, yang sebagai pribadi dan sebagai hidup sebagai sifat dan sebagai hidup di dalam jiwa kita tidak bisa memakai pikiran kita, konsep kita, karena kita menggunakan konsep yang lama. Ayo saudara-saudara, caranya gimana tadi? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam supaya perjalananmu menjadi berhasil dan beruntung. Haleluya,
Puji Tuhan, mari kita tutup mata kita. Wow, saudara-saudara, kita akan tutup doa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Bapa segala kasih dan anugerah, Kau disambut di sini. Roh Kudus, undang Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau hadir di dalam rohku di sini. Sebagai hidup dan pribadi, Kau disambut di sini. Seharusnya kami mempunyai sifat, karakter, watak Tuhan. Kau disambut di dalam jiwa kami. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Tetapi kehidupan dan sifat-Mu yang menjadi karakter dan sifat kami tidak dapat menggunakan pikiran kami, karena kami mempunyai konsep sendiri, konsep manusia, bukan konsep Allah. Ayo saudara, ambil keputusan. Aku akan menyangkal konsep lamaku. Aku akan menggantikan dengan konsep lamaku. Bapa segala kasih dan anugerah. Renungkan firman Allah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, supaya perjalananmu menjadi berhasil dan beruntung. Ayo saudara, ambil keputusan. Jangan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jangan engkau memikirkan hal-hal manusia. Bapa segala kasih dan anugerah, Kau disambut di sini. Orala sando, Roh Kudus, Kau disambut di. Ayo saudara, ketika konsepmu engkau runtuhkan, engkau gantikan, engkau lupakan. Ayo lupakan, ganti dengan konsep yang baru. Dalam nama Yesus, damai sejahtera, sukacita akan memenuhi pikiranmu. Engkau akan berubah konsepmu. Sekarang adalah waktunya. Allah sedang melatih kita melalui persoalan-persoalan. Apakah engkau menggunakan konsep lama? Apakah engkau menggunakan konsep yang baru? Sifat Allah ada pada kita. Biarlah sifat Allah yang ada pada kita dapat menggunakan pikiran kita. Tetapi ganti konsepmu, ganti pemikiranmu, lupakan yang lalu, lupakan hal-hal manusia.
segala tetapi gunakan hal-hal yang dari Allah. dan anugerah Kau disambut di sini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Hidupmu dan sifatmu sudah ada pada kami, yang menjadi bagian dari jiwa kami. Kami mau mengganti fungsi pikiran dengan konsep daripada Tuhan dan bukan konsep manusia. Kami percaya Allah memberkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belum bisa melakukannya, saya tidak katakan kalau saudara belum mengerti. Kalau saudara belum bisa melakukannya, silakan ikuti Zoom kami dan saudara pasti bisa melakukannya. Saudara akan umur saudara panjang dan perjalananmu akan menjadi berhasil dan beruntung. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.